Saudara, Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran pada Minggu pagi. Jarak luncur guguran awan panas sejauh 2 kilometer ke arah hulu Sungai Bebeng, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah visual amatir yang merekam detik-detik Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas. Guguran awan panas ini mengarah ke barat daya atau arah hulu Sungai Bebeng, Sleman. Menurut data dari BPPTKG Yogyakarta, guguran awan panas terjadi pada pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Wawan, nek aku ndelok postingane ning Twitter ono, berarti wong ngomong kene. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menjelaskan, Merapi sebagai gunung api aktif juga tercatat mengeluarkan guguran lava pijar 3 kali dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya. Ya, ini adalah visual yang direkam oleh Badan Geologi PVMBG BPPTKG Yogyakarta yang merekam aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta. Dan terlihat kita lihat bersama guguran awan panas mengarah ke barat daya atau ke arah hulu Sungai Bebeng di Sleman, Yogyakarta. Bagaimana saat ini statusnya? Gunung Merapi berada di level 3 siaga. Dan lebih lengkap soal guguran awan panas Merapi, saudara, dan bagaimana mitigasinya, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Hanik Humaida. Assalamualaikum, selamat sore Bu Hanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Baik. Ibrahim. Bu Hanik, bagaimana saat ini kondisinya Gunung Merapi? Ya, kondisi Gunung Merapi saat ini masih dalam status siaga ya, aktivitas itu status siaga ini sudah kita tentukan sejak tanggal 5 November tahun 2020. Jadi memang ini sudah cukup lama status ini. Jadi kejadian awan panas, kemudian guguran lava ini merupakan fenomena yang terjadi pada saat status siaga seperti ini. Dan saat ini guguran masih ada, ya, jadi artinya aktivitas masih cukup tinggi di Gunung Merapi ini. Namun awan panas terjadi hari ini satu kali ada tadi pagi. Gitu. Jarak luncur awan panas hingga guguran awan panas hingga 2 kilometer, ini daerah mana saja Bu Hanik yang perlu diwaspadai? Ini arah seperti yang kita sampai dalam rekomendasi ya, bahwa awan panas ini arahnya atau posisi bahaya saat ini adalah ke arah barat daya. Jadi ke arah sebagian di arah Sleman, kemudian ada juga di Magelang. Namun demikian ini masih ada di hulu kali sungai-sungai tersebut. Jadi tidak ada yang di pemukiman masyarakat. Jadi potensi 5 kilometer ini belum sampai ke pemukiman masyarakat. Itu. Jarak pemukiman masyarakat dari puncak Gunung Merapi berapa kilometer, Bu Hanik? 6 kilometer, Mas, paling dekat. 6 kilometer untuk yang di sisi arah Sleman ya, Kaliboyong. Kemudian untuk yang di sisi tenggara itu 7,5 kilometer tenggara, maaf, barat daya yang ke Ari Bebeng itu 7 kilometer. Baik, jadi 8 kilometer. kami tegaskan guguran awan panas tidak ada yang sampai ke pemukiman warga, Bu Hanik ya saat ini? Tidak ada. Namun demikian tentu kewaspadaan harus tetap dilakukan karena apa? Kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang ada di alur sungai ya, di hulu yang berhulu di Merapi ini gitu. Mitigasi untuk warga di lokasi yang sering beraktivitas di sekitar Gunung Merapi bagaimana, Bu Hanik? Ini koordinasi terus-menerus kita lakukan dengan pemerintah daerah ya. Jadi update informasi ini terus kami lakukan sehingga dan juga sosialisasi
Untuk terus mengingatkan bahwa sampai dengan saat ini Merapi memang masih dalam kondisi memasuki fase erupsi sejak Januari tahun 2021. Jadi ini fase erupsi yang cukup lama ya. Jadi kita menaikkan status siaga bulan November, masuk fase erupsi yang sifatnya efusif. Jadi saat ini Merapi ini memasuki fase yang sifatnya efusif. Sifat efusif itu adalah dengan kemunculan kubah lava, kemudian ada guguran lava dan awan panas. Ini karakter Merapi yang saat ini. Kalau dilihat dari grafisnya, apakah terjadi peningkatan aktivitas, Bu Hanik? Tidak ada ya, jadi fluktuatif tapi fluktuatif tinggi. Jadi saat ini Merapi sejak tadi saya sampaikan statusnya menjadi siaga itu naik turun terus gitu ya, dalam artian setelah itu ada guguran ya, kalau guguran ini terus menerus ya, ini karakternya Merapi. Kemudian awan panas juga ada, kemudian kadang-kadang tidak ada itu ya. Lebih intens itu pernah terjadi awan panas yang paling banyak itu di tanggal 27 Januari. Ini jumlahnya yang sampai dengan dalam satu hari sampai dengan 50. Namun jarak jangkau masih ada di 3 kilometer. Nah, jadi masih sesuai dengan potensi apa yang telah kami sampaikan kepada masyarakat. Bu Hanik, ada lava pijar 3 kali, guguran awan panas jauh 2 kilometer. Apakah ini juga harus diwaspadai aktivitas yang lebih besar ke depan, Bu Hanik? Tentunya kewaspadaan terus menerus ya kita perlu lakukan ya, karena tadi ya masuk fase erupsi. Kalau ke depan akan seperti apa, itu adalah nanti terus kita tunggu perkembangan data yang ada. Jadi kalau dengan sampai saat ini data-data yang ada ini adalah tidak ada peningkatan yang signifikan sejak yaitu tadi November itu, tidak lebih dari pada saat kita menentukan status siaga gitu. Bu Hanik, tidak menjangkau atau tidak menyelimuti permukiman warga, tapi apakah ada imbauan warga yang paling dekat dengan puncak untuk segera mengungsi atau tidak, Bu Hanik? Tidak ada. Jadi sekarang tidak ada pengungsian di Merapi saat ini. Status siaga ini adalah siap-siap untuk melakukan pengungsian. Jadi artinya masyarakat kalau terjadi kenaikan aktivitas yang signifikan yang kira-kira menuju ke awas ke arah erupsi, maka itu baru kita lakukan evakuasi. Ini pun juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Artinya bahwa itu tadi koordinasi yang dengan pemerintah daerah terus kita lakukan. Namun demikian saya lihat pemerintah daerah saat ini juga sudah mempersiapkan apapun untuk antisipasi itu tadi. Bu Hanik, kalau untuk secara fisik yang bisa diketahui warga, oke, ini waktunya mengungsi sambil menunggu informasi, apa secara fisik yang bisa diamati warga, Bu Hanik? Jadi untuk warga ini yang jelas nanti komunikasi dan informasi yang secara terus menerus itu kita sampaikan ke pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah yang akan menggerakkan warga gitu. Jadi misalkan nggak ada tanda-tanda apakah jarak luncuran awan panasnya lebih dari 2 kilometer atau ada getaran yang terasa itu baru mengungsi atau seperti apa yang bisa dirasakan warga? Ya, jadi kalau warga saya kira ngikutin terus aja himbauan dari kami. Insya Allah kami akan terus melakukan koordinasi tadi ya. Kalau warga yang jelas tidak bisa melihat misalnya nih apalagi sekarang musim hujan ya. Tidak bisa hanya melihat secara visual atau ini, karena ini harus berdasarkan instrumentasi peralatan yang ada ya. Jadi secara dari data-data yang ada nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah itu waktunya masyarakat melakukan evakuasi atau tidak gitu. Bu Hanik, terakhir mungkin imbauan bagi warga agar tidak panik dengan aktivitas yang terjadi di Gunung Merapi saat ini. Saya kira masyarakat terus ikuti himbauan dari kami, ikuti himbauan dari pemerintah daerah itu untuk tentang aktivitas Gunung Merapi ini. Gitu. Jadi juga jangan terpaku dengan isu-isu hoax yang ada gitu ya. Jadi saya kira
informasi juga bisa dikonfirm kepada kami apakah kondisi Merapi seperti apa gitu. Baik, artinya masyarakat harus menunggu arahan, menunggu juga informasi dari BPPTKG, terutama soal bagaimana informasi terkini kondisi Merapi. Terima kasih Bu Hani Kumaida, Kepala BPPTKG Yogyakarta yang telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi saat ini. Tadi sudah ada guguran awan panas yang mencapai 2 km. Terima kasih Bu Hanik untuk informasinya.